Ya, untuk memantau bagaimana perkembangan terkini di sejumlah wilayah di Pati, kita sudah bergabung bersama dengan Abdul Rohim, kontributor kami di Pati, Jawa Tengah. Selamat pagi, Abdul Rohim, informasi terbaru dari Anda. Ya baik, Arif, dapat kami kabarkan dari Pati Jawa Tengah, dari memasuki pekan kedua atau 14 hari banjir di Kabupaten Pati ini masih menggenangi puluhan desa. Meski di sejumlah titik ketinggian air telah turun, namun banjir ini malah makin meluas. Dari data yang dapat kami kumpulkan tadi, di sejumlah kecamatan memang terdapat penambahan desa yang mengalami banjir, yaitu di Gabus ada satu desa, dan di Kecamatan Pati Kota ada 2 desa, di Juwana ada sekitar 4 desa. Kondisi ini tentu menyulitkan warga karena di jalan-jalan perkampungan pantauan kami pagi hari ini masih terendam antara sekitar 20 sampai 60 cm. Bahkan di jalan alternatif Pati Kudus di desa Kasian ini sampai saat ini masih ditutup karena ketinggian air masih 100 cm atau 1 meter. Sementara itu di jalan alternatif Pati Rembang, ya, tepatnya di Desa Tondomulyo, Kecamatan Jaketan, juga masih terendam air setinggi sekitar 60 cm. Abdul Rohim, apa Ya, sebetulnya yang membuat banjir di kawasan Pati ini sulit sekali untuk surut atau cukup lama? Apakah memang faktor cuaca atau mengutip dari pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo karena kondisi geografis? Bisa Anda jelaskan mungkin? Ya baik, memang berdasarkan pengalaman tahun lalu memang banjir di Pati ini bisa berbulan-bulan, bahkan 1 bulan lebih, karena memang Sungai Siligongo ini mempunyai banyak anak sungai, ya. Jadi ada puluhan anak sungai yang berhulu di daerah Kudus, di Pegunungan Kendeng, dan juga di daerah Pegunungan Muria. Jadi di Pati ini merupakan daerah hilir atau daerah terakhir aliran sungai sebelum mengalir ke ke Laut Jawa. Memang berbagai faktor memang yang mempengaruhi banjir di Pati ini lama surutnya. Karena selain cuaca juga memang di daerah Pegunungan Kendeng ini juga mengalami hutannya gundul dan rusak, karena memang alih fungsi lahan dari yang dulu hutan sekarang sudah banyak yang ditanami jagung, sehingga jika turun hujan dengan intensitas tinggi pasti akan terjadi banjir dan meluap ke Sungai Siligongo Juwana ini. Selain itu juga faktor air pasang laut di pantai utara Juwana ini yang naik ke daratan pada sore dan malam hari ini, sehingga air yang seharusnya mengalir ke Laut Jawa ini akan kembali lagi ke daratan. Demikian, Maria. Abdul Rohim, sejauh ini kalau memang karena faktor geografis, apa upaya yang sudah dilakukan untuk paling tidak membuat banjir ini sedikit demi sedikit semakin surut di 45 desa? Ya baik, memang upaya untuk pompanisasi memang mengalami kendala karena begitu luasnya cakupan daerah atau desa-desa yang terendam banjir ini. Jadi di kanan kiri sampai kiri semua desa terendam banjir. Jadi memang harapannya memang cuaca. Jika cuaca cerah, memang diharapkan dalam beberapa hari ke depan ini akan surut. Tapi sebaliknya, jika cuaca kembali hujan dalam beberapa hari ke depan, memang diprediksi ini akan lama banjir ini di Pati ini akan surut. Demikian, Maria. Dan bagaimana untuk cuaca hari ini? Ya, cuaca hari ini cukup cerah. Namun biasanya dalam beberapa hari terakhir ini setiap sore dan malam hari ini akan turun hujan. Demikian. Oke, baik, terima kasih Abdul Rohim melaporkan langsung dari wilayah Pati, Jawa Tengah. Tetap jaga kesehatan di sana. Selamat bertugas, Abdul Rohim. Baik pemirsa, kita jeda sejenak. Kita nanti akan kembali lanjut di segmen berikutnya untuk mengulas apa yang membuat Verdi Sambo ini tampil berbeda ya dalam kurun waktu mungkin beberapa pekan terakhir di persidangan. Ya, ada yang berbeda tentunya apa kalau menurut Ayah?
Mengenakan kacamata Nah, betul, itu dan dia. ini juga kemudian mengundang pernyataan dari sejumlah pakar, apakah ini merupakan satu strategi dari Verdi Sambo? Karena kalau kita lihat juga ada fakta baru di persidangan, Verdi Sambo mengakui untuk menyuruh Eliezer. Apa sebenarnya arti dari penggunaan kacamata Verdi Sambo? Kita akan nanti bahas dengan ahli psikologi forensik. Usai jeda sesaat lagi.